Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini pembelajaran tematik ya untuk kalian kelas 4. Masih tema 4 yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran ke-4. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal ini merupakan suatu pekerjaan. Ya, hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari mereka. Sekarang kita dengarkan sebuah cerita. Silahkan disimak. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Jadi nama desanya adalah Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita cari tahu cerita yang lebih jelasnya seperti apa. Pentingnya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak meregangkan kedekatan mereka. Jadi di Desa Serehwangi ini bermacam-macam orang yang masuk ke kampung itu, ke desa itu. Berbagai macam suku bangsa yang ada di desa tersebut. Nah, kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa, ya. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewatkan untuk saling menegur. Sekadar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal dan semua saling peduli. Kita lihat dalam Quran surah ke-49 ayat ke-13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kita memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, jadi jangan heran mengapa kita di bumi ini diciptakan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, bermacam budaya, bahasa, karena memang di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan mengapa kita diciptakan berbeda-beda seperti itu. Nah, dilihat lagi di dalam Al-Quran supaya kamu saling kenal mengenal, supaya kita saling kenal mengenal. Nah, ini seperti apa yang terjadi di Desa Serehwangi. Berbagai macam suku, tetapi selalu tegur sapa agar semuanya saling kenal mengenal. Kita lanjut ceritanya. Di ujung jalan tinggallah Nenek Ijah seorang diri. Nenek Ijah merupakan penghuni tertua di Desa Serehwangi. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi rebus. Sore hari ia lewat
lagi seraya melambai kepada nenek Ijah yang duduk di beranda. Jadi melambai ini artinya melambaikan tangan bahwa Pak Tulus ingin menegur, ingin menyapa si nenek Ijah. Pada suatu pagi Pak Tulus tidak menjumpai nenek Ijah di halamannya. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah dan ternyata nenek Ijah sedang sakit. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa nenek Ijah ke dokter terdekat. Lalu setelah itu Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga nenek Ijah sampai nenek Ijah sehat. Jadi waktu Pak Tulus mengatur jadwal warga untuk menjaga nenek Ijah secara bergantian, tidak ada satupun warga yang menolak. Semua warga sukarela membantu karena warga-warga yang ada di Serewangi mereka sadar bahwa kelak nanti suatu saat mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu juga. Nah, budaya tegur sapa menjadi perekat warga, budaya menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa ini membangun kepedulian terhadap sesama. Kita lihat sabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot. Memboikot ini artinya tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 6237 dan Muslim 2560. Nah, di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim itu tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, tidak boleh kita tidak menegur teman kita lebih daripada 3 hari. Misalnya ada kita saling berpapasan, itu haruslah kita tegur sapa. Ya, mengucapkan salam, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, begitu. Terkadang banyak dari kita yang marah terhadap temannya sehingga yang awalnya berteman dia menjadi tidak mau menegur sapa. Nah, ini orang-orang yang tidak menegur sapa selama 3 hari lebih itu dilarang sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam mengajarkan kita untuk selalu menegur terhadap siapa saja yang kita temui. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.